Hey hamster, kami yakin kalian semua di sini menyukai semua peluang menarik yang dibawa oleh kripto. Namun tidak setiap proyek kripto sehandal yang terlihat. Beberapa mungkin berkilau dengan dinding baru yang mengilap dan imbalan yang menggoda. Tapi saat kalian menjelajahinya, kalian mungkin menemukan bahwa jalannya berujung buntu. Atau lebih buruk lagi, berupa sebuah perangkap yang dipasang oleh pemain yang tidak begitu baik. Dalam Akademi Minggu ini, kita akan melihat tindakan kecurangan yang dikenal sebagai rug pull. Apa artinya? Serta cara mengidentifikasi dan menghindarinya. Jadi, apa itu rug pull yang berbahaya ini? I don't know. Rug pull terjadi ketika pihak penipu menciptakan proyek dan menghasilkan token yang menyertainya dengan niat untuk meninggalkan proyek tersebut setelah titik tertentu atau mencuri dana. Mereka menciptakan sedikit sensasi, biasanya melalui Telegram, X, Discord, dan di media, seringkali melalui publikasi sponsor. Ini memungkinkan kreator proyek untuk mengumpulkan dana dari masyarakat saat token mereka mulai terjual habis. Kemudian token mencapai harga yang bagus. Tiba-tiba, proyek ditutup, menghilang sepenuhnya, dan para pendiri akhirnya membawa semua uang tersebut bersama mereka. Investor pun berakhir dengan biji-bijian yang tidak berharga dan seringkali tanpa cara untuk memulihkan dana mereka. Penipuan rug pull ini dapat berbentuk beberapa macam. Yang baru saja kita jelaskan adalah apa yang sering disebut oleh para ahli industri sebagai penarikan likuiditas. Contoh lain adalah metode pump and dump. Ini dapat disamakan dengan hamster yang berlari di roda yang semakin cepat. Pemilik proyek kemudian menaikkan harga token dengan menciptakan semacam pembelian gila-gilaan. Kemudian, ketika mencapai puncaknya, mereka menjual simpanan mereka. Dump tersebut mengakibatkan penurunan harga besar-besaran, membuat hamster terlempar dari roda sekaligus. Dan tentu saja ada juga penipu exit. Dalam kasus ini, proyek dibuat menarik perhatian dan kemudian tiba-tiba hilang, tim proyek menghilang, begitu saja seperti terowongan favorit hamster yang tiba-tiba tertutup. Sayangnya, penipuan semacam ini telah terjadi beberapa kali dalam sejarah, masing-masing dengan penyamaran yang sedikit berbeda. Sekarang, mari kita telusuri rincian beberapa penipuan terbesar dalam sejarah kripto. Salah satu penipuan paling terkenal dalam sejarah kripto adalah OneCoin. Kita sudah membahas cerita tersebut dalam episode ini, cek aja. Tentu saja, OneCoin bukanlah satu-satunya. Lihat apa yang kulakukan di sana. Hehe. Todex. Todex adalah sebuah bursa kripto Turki yang diyakini didirikan pada tahun 2017. Selama keberadaannya, bursa ini mengelola dana investor lebih dari 2 miliar dolar sebelum akhirnya menghilang. Faruk Fatih Özer, pendiri proyek ini, menjelaskan pada saat itu bahwa insiden tersebut adalah sebuah serangan siber yang menyebabkan apa yang disebutnya sebagai fluktuasi abnormal dalam rekening perusahaan. Dan tentu saja dia mengklaim bahwa uang para investor aman. Özer mengatakan ini sebelum melakukan aksi menghilangnya yang terkenal itu. Dia menutup media sosial dan situs web, kemudian meninggalkan Turki dengan dompet kripto yang berisi 2 miliar dolar dalam aset kripto curian. Turki kemudian membuka penyelidikan atas dugaan penipuan dengan puluhan karyawan bursa tersebut ditangkap, sementara pendirinya bersembunyi di Albania, tapi kemudian diekstradisi kembali ke Turki dan dijatuhi hukuman 11.000 tahun penjara. Token Squid Game. Squid terinspirasi oleh serial Netflix Korea Squid Game. Squid mendapatkan perhatian besar karena memposisikan dirinya sebagai mata uang kripto play to earn. Dalam jangka waktu singkat, nilainya melambung ribuan %, menarik para investor. Namun ketika tiba saatnya untuk mencairkan, pengguna menemukan bahwa mereka tidak dapat menjual kembali token mereka. Bahkan ada mekanisme anti-dumping yang membuat penjualan koin Squid menjadi lebih sulit. Dan ketika para investor ingin mengajukan pertanyaan tentang proyek tersebut, media sosial tiba-tiba menjadi sunyi. Hal ini dengan cepat menimbulkan tanda bahaya dan tak lama kemudian kebenaran terungkap. Squid adalah penipuan. Para kreator melakukan rug pull pada semua orang, membawa kabur uang sekitar 3,3 juta dolar, meninggalkan para investor dalam kesulitan. Sayangnya, para penipu ini tertangkap kamera. Seorang streamer di Twitch merekam kapitalisasi pasar koin yang turun dari 2,2 triliun dolar menjadi hampir tidak ada apa-apanya. Ingatlah bahwa ini adalah kasus-kasus besar yang melibatkan berbagai negara dan miliaran atau triliunan dolar. Tapi penipuan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan koin meme baru yang sangat disukai yang sedang naik daun saat ini juga bisa menjadi salah satunya. Tetap waspada ya.
Seperti hamster yang harus melindungi simpanannya dari pemangsa, ada cara untuk menghindari penipuan yang mematikan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengenakan topi detektifmu dan melihat sedikit lebih dalam di bawah permukaan. Berikut adalah 5 hal utama yang dapat kamu cari saat menyelidiki proyek potensial. Pengembang proyek. Jika mereka tersedia, dalam beberapa kasus, proyek open source tidak akan mencantumkan nama pengembang. Ajukan pertanyaan kepada mereka, dan teliti latar belakang serta media sosial mereka. Pertimbangkan bahwa sedikit atau tidak adanya informasi tentang para pendiri ini mungkin menunjukkan identitas palsu dan menjadi tanda bahaya besar. That's suspicious. Proyek yang kuat seringkali lahir dari pengembang terkemuka yang memiliki sejarah membangun dan pendiri yang bersedia membagikan rekam jejak mereka. Pembatasan pada pesanan jual. Tentu saja, setiap tindakan penipuan yang baik juga harus memastikan bahwa tidak ada investor baru yang menjual lebih awal. Jadi, tanda bahaya lain yang perlu kamu perhatikan adalah tanda-tanda bahwa proyek tersebut akan mencegah investornya menjual token mereka, yang mungkin terlihat seperti kode yang melarang pengguna tertentu untuk menjual. Sementara itu, investor lain dalam proyek tersebut mungkin tetap memiliki kemampuan untuk berdagang secara bebas. Cara cepat untuk mendeteksi bahaya? Cobalah membeli sedikit mata uang kripto dan kemudian menjualnya. Jika tidak bisa, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres. Hold up. Wait a minute. Ketiadaan kunci likuiditas. Pada saat yang sama, kreator proyek yang benar-benar berdedikasi pada proyek mereka juga akan menyertakan kunci likuiditas. Ini adalah ketika sejumlah token proyek tetap berada dalam kontrak pintar yang terkunci waktu untuk periode antara 3 hingga 5 tahun. Hanya ketika kunci berakhir, pemegang token dapat menarik simpanan mereka. Sebagai langkah pengamanan, kunci likuiditas mencegah para pencipta menarik dana secara sekaligus, sehingga membantu mencegah aktivitas penipuan. Jumlah pemegang token. Tentu saja, jika beberapa kreator berencana melakukan rug pull pada para investor, kemungkinan besar mereka akan memegang sebagian besar tumpukan token. Oleh karena itu, dengan menggunakan Block Explorer untuk melihat berapa banyak pemegang token yang ada, kamu dapat menentukan apakah hanya sekelompok orang tertentu yang memegang sebagian besar token. Jika ya, pertimbangkan bahwa kemungkinan mereka memanipulasi harga token cukup tinggi, dan kamu mungkin menempatkan dirimu dalam bahaya rug pull. Did you see what I did there? It's a scam. Prinsip umumnya, jika lebih dari 5% biji berada di satu tempat, itu berisiko. Karena jika terowongan runtuh, hamster akan kehilangan terlalu banyak sekaligus. Demikian pula, dompet non-tim yang memegang lebih dari 5% dari suplai token adalah tanda bahaya. Kecuali jika token tersebut terkunci dengan aman, seperti simpanan rahasia hamster. GYOR teliti segala sesuatu yang dapat kamu temukan tentang perusahaan, anggota tim, dan segala hal lainnya, termasuk memantau obrolan perusahaan, media sosial, dan tanggapan komunitas. Jadi hamster, tetaplah waspada, percayai instingmu dan selalu lakukan uji tuntas sebelum melibatkan diri dalam sebuah proyek. Simpananmu layak untuk dilindungi. Terima kasih sudah menonton, subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.